di antara hamba yang tidak sembarangan ketika disampaikan pada bulan Ramadan. Ada di antara sekian saudara kita yang sudah diwafatkan sebelum waktu tiba. Kami kita lawan kerabatnya Ustaz Yolanda. Mulai dari dalam menghadap Allah, masukan ini kita lakukan semoga insya Allah baik, terima oleh Allah dan jaga amal-amal yang baik, solihin, solihah. Kalau kita perhatikan, hampir setiap orang yang meninggal sebelum Ramadan diwafatkan di Ramadan di Syawal itu rata-rata orang baik. Coba ibu bapak cari, rata-rata orang baik Pak. Ini saya sudah sering sampaikan, Kiai Haji Warso Menawi yang meninggal orang baik. Uji insya Allah orang baik. Ustaz Syamsul di Pamulang kembali meninggal orang baik. Jadi rata-rata yang diwafatkan oleh Allah itu orang baik. Ustaz Hidayat yang kembali meninggal itu pengurus yayasan ini itu juga orang baik. Nah kita yang boleh jadi masih dihidupkan oleh Allah karena memang menurut Allah belum baik amalan kita. Mereka itu diwafatkan sebelum Ramadan karena sudah cukup bekalnya, sudah lebih banyak amal soleh dibandingkan amal jeleknya. Kita yang boleh jadi masih diberi kesempatan untuk sampai ke bulan Ramadan, boleh jadi menurut Allah masih banyak dosanya, masih kurang cukup amalnya. Kalau dengan itu kita sudah disampaikan pada bulan Ramadan, sudah diberi kesempatan untuk mengumpulkan dosa-dosa kita yang mungkin tidak gugur di luar bulan Ramadan, belum mampu juga belum sadar juga kita untuk beramal, dengan cara apa lagi Allah mengampuni dosa kita? Karena itu Nabi memberi peringatan sejak di bulan Sya'ban, perbanyak doa kepada Allah supaya bisa disampaikan di bulan Ramadan. Terus tingkatkan amal kebaikan kita dengan memperbanyak amal ibadah tersebut. Bapak Ibu sekalian, itulah di antara makna yang singkat terkait dengan tarhib Ramadan. Kenapa hati itu mesti diluaskan? Karena problem kehidupan itu, sekali lagi, karena problem kehidupan itu sering menjadikan hati orang yang tadinya luas menjadi sempit. Dan penyempitan hati ini bukan hanya dialami oleh orang-orang biasa, tapi juga oleh orang soleh, termasuk Nabi dan Rasul. Nabi Muhammad SAW pernah hatinya merasa sempit. Bahkan saking sempitnya sedih beliau. Saking sedihnya sering beliau itu terlihat menangis, mengurai air mata. Sampai pada masa itu tahun beliau merasakan kesedihan dikenal dengan Amul Huzni. Tahun duka cita, tahun kesedihan. Huzni itu tangisan. Jadi tahun di mana Rasulullah SAW diduga banyak menangisi atas hal yang telah terjadi kepada beliau. Kenapa beliau banyak berduka, banyak bersedih, sempit hatinya? Karena ternyata telah ditinggalkan oleh dua orang yang paling dicinta sekaligus. Satu, istri tercinta pertama, Khadijah. Yang kedua, paman terkasih bernama Abu Bakar. Kenapa beliau begitu sedih? Khadijah ini itu bukan sosok yang biasa, tapi istri yang luar biasa. Ibu, saya bagi rumus ya. Istri Nabi ada berapa ibu? Ada riwayat mengatakan 9, ada riwayat mengatakan 11, bahkan ada yang mengatakan 13. Intinya lebih daripada 4. Ya. Jadi yang hanya boleh punya istri lebih daripada 4 adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada yang mengaku sekarang punya istri lebih dari 4, tidak boleh. Ya. Baik yang subur atau tidak subur sama saja. Tidak boleh. Saya tuliskan dulu. Nabi kenapa diperkenankan oleh Allah istrinya lebih dari 4? Karena ternyata seluruh istri Nabi itu mewakili karakter-karakter perempuan di muka bumi. Jadi kalau ibu berkaca kepada seluruh istri Nabi, itu pasti ditemukan Pak, ada yang mirip Khadijah, ada yang mirip Aisyah, ada yang mirip Zainab, ada yang mirip Ummi Kulthum, macam-macam karakter. Ada yang mirip Saudah. Sekarang ibu itu diminta oleh Nabi melalui istri-istrinya, cari kira-kira ibu ada di mana? Apakah mirip Khadijah? Atau mirip Aisyah? Kalau aja udah pasti kami ibu. Karakter yang dicari ya. Cari karakternya. Kalau kira-kira mirip Khadijah, bagaimana perjalanan Khadijah pelajari, berbakti kepada suami seperti Khadijah berbakti kepada suami. Kalau kira-kira mirip Aisyah, pelajari bagaimana Aisyah bakti kepada suami sebagaimana Aisyah berbakti kepada suami. Itu yang terakhir Khadijah
Di antara istri Nabi yang pertama, yang paling dicinta, yang baktinya luar biasa. Nabi itu kalau pulang dari luar, banyak tantangan dakwah, dicaci di luar, dihujat di luar, bahkan kadang-kadang disakiti di luar. Kalau sudah datang ke rumah, baru lihat Khadijah saja, hilang semua masalah. Jadi Khadijah itu obat penenang yang ada di rumah. Jadi kalau ibu ingin seperti Khadijah, suami kalau pulang dari kantor capek berat masalah, coba pulang dari Khadijah, bagaimana caranya yang mukanya cemberut jadi senyum. Nabi Muhammad cerdas apapun di luar, kalau lihat Khadijah itu tenang bandingnya, hilang segala masalah. Satu kali pulang, bergetar badannya, ketakutan luar biasa, merasa dikejar-kejar makhluk yang tidak pernah dilihat. Tiba-tiba ada suara. Pulang ke rumah, cuma mendengar ucapan Khadijah, tenang beliau. Wahai suamiku, engkau orang yang sangat baik, engkau orang yang penyayang, suka menyambung silaturahmi, tidak pernah menyakiti orang lain. Yakinlah pada diriku, tidak pernah akan ada orang yang menyakitimu. Allah selalu bersamamu. Aku mendampingimu dan lebih baik dalam suka atau duka. Hilang keterangan yang ada dengan rasa cinta. Ketika meninggal terus rasanya itu. Kenapa? Karena ketika ada masalah di luar, pulang ke rumah tidak ada lagi sosok yang menenangkan. Masalah mulai muncul di mana? Satu mulai sempit, tambah sempit. Ketika mulai keluar, ternyata para nabi yang suka membentengi Nabi kalau ada yang mau sulit, yang menjadi perisai bagi Nabi ketika ada yang ingin menyakiti, yang berdiri paling depan ketika ada yang ingin menghujat Muhammad SAW. Orang yang bernama Imran namanya. Jadi orang ini namanya Imran. Punya 6 anak, 4 laki-laki, 2 perempuan. Anak pertama namanya Talib, anak kedua bernama Ja'far, anak ketiga bernama Aqil, anak keempat bernama Ali, anak kelima bernama Farihah, anak keenam bernama Ummu Hani. Karena anak pertama bernama Talib, dikenallah Imran ini dengan Abu Talib. Jadi namanya Imran. Saya teruskan dulu. Dalam saat yang bersamaan meninggal Abu Talib ini. Jadi nanti ketika keluar dari rumah, dihujat orang tidak ada lagi yang membela, disakiti orang lain tidak ada lagi yang menjadi benteng. Pulang ke rumah semakin sempit karena tidak ada yang menenangkan. Sedih Nabi, menangis Nabi, mencoba mencari-cari pelindung di antara manusia, ikhtiar tidak dapat. Di Mekah tak dapat, pergi ke Taif. Diajak saat itu Zaid bin Khalid, ayo kita pergi ke Taif. Mudah-mudahan di sana ada yang mau menerima kita. Baru datang ke perbatasan, datang ke RT-nya, datang yang Taif, diajak masyarakat untuk ramai-ramai melempar Nabi. Dilempar pakai bantuan. Sampai Zaid yang menghalangi jadi perisai itu berdarah keningnya. Nabi Muhammad SAW terbuka kakinya. Sampai dalam keadaan demikian tidak ada lagi tempat berlindung. Pergi beliau menepi di satu tempat, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi, ilaika ashku ba'da quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala nas. Ya Allah, sudah penat rasanya aku berpikir kemana-mana. Aku adukan kepadamu kelemahanku saat ini, wa qillati hawani 'ala nas, dan rendahnya aku dipandang oleh manusia saat ini. Kemana lagi kau akan titipkan aku? Aina ba'idun yatajahhamuni? Apakah kepada orang yang masih tempatnya jauh, yang kalau aku tempuh dan aku sampai di sana masih orang untuk menyakiti aku? Amila aduwin malaktahu amri? Apakah engkau akan titipkan aku kepada musuhmu yang mungkin dengan itu akan terus menghancurkan aku? Lihat bahasa Nabi. Kalau engkau titipkan aku kepada dua karakter tadi, aku tidak peduli pada kembali. Yang penting kau tidak marah kepadaku. Mau kau berikan aku kepada orang yang kasar, silakan. Mau kau berikan aku kepada musuh yang ingin menyakiti aku, silakan. Yang penting kau tak marah padaku. Keluar itu berpalihan la haula wala quwwata illa billah. Setelah doa ini disampaikan, tiba-tiba beberapa saat kemudian, beberapa hari menjelang pekan, turunlah perintah Nabi, perintah Allah Subhanahu wa taala yang mengisrakan Nabi dari Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Turunlah surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Perintah Isra ini turun persis setelah kejadian tadi di Arab.
Isra ini itu terambil dari kata saraf. Saraf itu punya dua arti. Satu arti langsung, artinya berjalan di malam hari. Jadi kalau pekerjaan berjalan di malam hari dinamakan dengan saraf. Orangnya disebut dengan sari. Jadi kalau ada di antara kita yang namanya sari, itu di antara artinya dalam bahasa Arab orang yang senang dalam malam. Namanya sari. Yang kedua, saraf atau sari ini biasanya diungkapkan oleh orang Arab dengan makna kiasan untuk menggambarkan, mengisyaratkan orang-orang yang sedang berada dalam kesulitan, orang-orang yang sedang berada dalam kegagalan yang pekat. Jadi kalau ada orang yang sangat galau, yang sangat pekat, seperti berjalan di tengah gelapnya malam, tidak ada cahaya, itu diungkapkan dengan kata sari. Orang yang sedang mengalami kesulitan seperti berjalan di malam hari tanpa cahaya. Kenapa perintah Isra itu diungkapkan dengan kata Isra? Padahal Allah bisa berfirman mengungkapkan dengan kata asfar. Subhanallah asfar. Dia memperjalankan Nabi dengan perjalanan jauh. Kenapa menggunakan Isra? Allah ingin menerangkan Nabi saat itu bukan sekedar diperjalankan di malam hari, tapi tetap sedang mengalami kesulitan hidup berikhtiar ketika diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjid Isra. Kata Isra ini memberi pelajaran besar kepada kita. Kalau kita mengalami satu kesulitan dalam beraktivitas, bapak ada masalah di pekerjaan, ibu di rumah tangga, atau aktivitas kita, seberat apapun ikhtiar dulu. Seperti Nabi tadi berikhtiar pergi ke Taif, walaupun berat rasanya. Kalau sudah kita merasa pada puncaknya, jenuh kita tidak ada lagi yang didapati sebagai pelindung, itu tanda bahwa Allah sedang ingin merangkul kita menghadap kepadanya. Sampaikan permohonan kita kepada Allah. Kalau sudah ada masalah yang tidak bisa diatasi makhluk, artinya Allah ingin menjadikan kita dekat dengannya. Masalah ini tidak bisa diatasi kecuali oleh Khalik. Itulah makna di balik kalimat Isra. Jadi Isra itu bukan sekedar perjalanan, tapi memberikan isyarat kepada kita kalau punya masalah yang sulit tidak bisa diatasi manusia, segera minta kepada Allah. Jangan minta kuburan, jangan minta kepada ibu, kepada mbak, kepada eyang. Minta kamu. Itu Isra. Jadi memperingati Isra, mempelajari Isra, ta'lim Isra adalah berupaya berikhtiar maksimal dan mengukur ikhtiar itu dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bedanya orang yang ikut ceramah di malam ini, ta'lim di malam ini, dengan yang tidak ikut ta'lim Isra ini. Orang yang ikut Isra di malam ini adalah orang-orang yang tidak beraktivitas, memaksimalkan ikhtiarnya dan mengharapkan segala permohonannya kepada Allah dengan bertawakal kepada-Nya. Tadi nanti tinggal seleksi yang hadir malam ini, insya Allah tawakalnya harus bagus. Kalau sudah dapat ilmu, ingat, kalau belum dapat ilmunya kita beramal, itu ma'afu'anhu. Tapi kalau sudah dapat ilmunya tidak diamalkan, dosa. Kita sholat kita salah. Contoh misalnya, kita sholat menghadapnya tidak ke kiblat karena tidak tahu menghadap ke sana. Utara ke utara kan. Seorang menghadap ke utara tidak tahu, itu dihukumi ma'afu'anhu, sah sholatnya, tidak perlu utara. Tapi kalau sudah tahu kiblatnya menghadap ke sini, ke belakang saya, kemudian kita apa? Maka hukumnya wajib beralih ke kiblat. Kalau sudah tahu tidak mau berubah, dosa hukumnya. Salah ibadahnya, dosa hukumnya. Jadi Isra itu mengharuskan kita wajib memaksimalkan ikhtiar. Kalau adik-adik, ya, ada ujian, wajib belajar. Harus meningkatkan kemampuannya sampai seujung-ujungnya belajar. Nanti malamnya tahajud, tawakal kepada Allah. Isra. Bapak ada proyek ikhtiar maksimalkan. Malamnya berdoa kepada Allah. Isra. Terakhir, Nabi ternyata tidak cukup dengan diisrakan, tapi diajarkan bagaimana cara tawakal yang terbaik. Puncak tawakal itu ketika diundang beliau Mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat tentang Mi'raj ini ada di surat An-Najm surat 53 ayat 18. Ada di sini. Puncaknya di ayat 16 sampai ke 18. Itulah peristiwa Mi'raj. Apa artinya Mi'raj? Ini mungkin terakhir yang saya sampaikan. Mi'raj ini terambil dari kata Arja. Arja itu adalah sesuatu yang tinggi, hampir tanpa batas, tak terlihat batasnya. Jadi kalau ada sesuatu yang tinggi ada batasnya dan mampu dijangkau, namanya saqaf. Ini
di atap masjid namanya sakof. Kelihatan, mampu dijangkau. Kalau batasnya kelihatan tinggi tapi tidak mampu dijangkau, tidak mampu kita jangkau, itu namanya sana. Karena itu langit disebut dengan sana. Batasnya kelihatan tapi tak ada yang bisa menyentuh langit. Kalau batasnya tidak bisa dijangkau, tak terlihat, namanya awajan. Namanya awajan. Sifatnya keadaannya disebut dengan mi'raj. Rasulullah, kenapa peristiwa yang disebutkan dengan mi'raj ini memberikan gambaran? Beliau diangkat oleh Allah ke satu tempat yang tidak bisa dipandang oleh manusia, ke satu tempat yang jauh dari batasan manusia, dan ke satu tempat yang ruang, waktu dan keadaannya tidak biasa. Karena itulah kalimat awal ayat yang diungkapkan dengan kata subhan. Subhan itu untuk menggambarkan satu keadaan yang tidak biasa atau yang tidak sesuai dengan keadaan atau sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, yang penting diketahui, ternyata ketika Mi'raj ini Nabi cuma diberikan satu perintah. Apa itu? Sholat. Tidak ada. Dan inilah satu-satunya ibadah yang langsung perintahnya disampaikan oleh Allah dan Tuhan Nabi. Yang lain tidak. Dan satu-satunya ibadah yang wajib dilakukan sepanjang hayat pastikan ibadah. Zakat dilakukan wajib kalau punya yang zakatnya. Tidak punya tidak wajib. Puasa boleh tidak puasa kalau sakit. Boleh bayar fidyah kalau tidak mampu. Haji kalau mampu dia berangkat. Tidak mampu bukan kewajiban. Tapi sholat sepanjang nyawa masih ada pada diri kita wajib berdaya sholat. Tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk, berbaring. Tidak bisa berbaring dengan gerak. Tidak bisa dengan gerakan, dengan kelipat. Tidak bisa berbaring, kita sholatkan dengan urutannya semua. Sholat inilah gambaran tawakal kita. Saya akan tutup dengan ayat ini. Jadi kalau Nabi dimi'rajkan, wajar karena Nabi Rasul. Karena kita bukan Nabi, bukan Rasul. Diajarkan oleh Allah satu ibadah, satu cara yang bisa menjadikan kita terbebas dari segala kesulitan ini. Terbebas dari segala kegalaman yang pernah dialami Nabi ketika Nabi ditinggalkan oleh Khadijah dan Abu Thalib. Apa ibadah itu? Ibadah itu yang dikenal dengan sholat. Jadi di antara fungsi sholat adalah menghilangkan segala kegalaman dan kesulitan hidup kita. Ada 5 hal, saya sebutkan satu saja. Manfaat faedah sholat yang bisa didapatkan oleh orang yang sholat, tidak didapatkan oleh orang yang tidak sholat. Apa itu? Sholat itu bisa menghilangkan kegalauan. Sholat bisa mengatasi kegalauan. Lihat kalian ini, surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 23. Innal insana khuliqa halu'an. Sungguh manusia tercipta dengan keadaan yang kadang suka galau. Idza massahu syarru jazu'an. Kalau ditimpa satu masalah, kesulitan yang buruk, segera dia curhat. Wa idza massahu khairu manu'an. Tapi bila mendapatkan kebaikan, pengintian, ibadah pun jarang. Illal musallin, kecuali orang salat. Orang salat itu tidak pernah galau. Orang salat itu terbebas dari kesulitan. Karena itulah kalau salat kita benar, itu pasti enak hidup kita. Dan satu rahasia lagi saya sampaikan di sini. Ternyata dalam salat itu kita diminta oleh Allah sampaikan kesulitan dan kebutuhan kita saat kita akan menghadap Allah. Kita sering salah salat itu. Dan permohonan itu dalam salat dinamakan dengan surat. Karena itulah setiap kita salat yang minimal 2 rakaat pasti ada suratnya. Subuh berapa rakaat? 2, kadang-kadang ada yang 3 yang lupa. 2 rakaat ada sholat. Zuhur 4 rakaat, 2 rakaat pertama ada sholat. Asar 4 rakaat, 2 rakaat pertama ada sholat. Semuanya ada sholatnya. Surat itu bahasa kitanya. Surat itu bahasa kitanya. Permohonan yang ingin disampaikan itu surat. Jadi ketika Allah meminta kita sholat, sebetulnya Pak Ibu, contohnya kita barusan sholat Isya. Antara Isya sampai fajar, sampai subuh, Allah meminta kepada kita punya masalah apa? Kita punya kebutuhan apa? Setiap orang itu pasti beda-beda kebutuhannya, masalahnya lain-lain. Ada masalah di kantor sendiri, ada masalah di rumah tangga, masalah dengan anak. Nah, saat kita akan sholat, catat kebutuhan itu. Lihat ayatnya surat dari Quran. Semua Quran itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu petunjuk seluruh aktivitas kita. Karena itulah di ayat 185 di Al-Baqarah itu disebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan. Petunjuk bagi manusia.
Untuk orang sholat khusus ayatnya di Al-Baqarah di awal ayat yang ketiga. Dan ketika kita berlawanan dengan Buddha dan mengatakan siapa mereka? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna Buddha. Jadi saat kita ingin sholat, maksimalkan Buddha itu. Apa yang dimaksud Buddha? Buddha itu petunjuk yang kita mohonkan supaya diberi kemudahan. Jadi seharusnya kalau kita ingin sholat syarat kebutuhan, kalau pilih ayat di Quran nanti. Contoh, suruh nanti masalah saya tentang pekerjaan sulit di kantor itu. Baca surat Al-Isra ayat 79 sampai 82. Pak, pekerjaannya nggak sulit tapi banyak, datang lagi datang lagi. Di rumah juga begitu, nggak sulit tapi cucian datang lagi datang lagi. Baca Al-Insyirah al-Nasional. Pak, saya punya masalah suami marah-marah terus ke rumah, apa sebabnya? Al-Nisa ayat 19. Pak, saya punya masalah istri saya cerewet, bagaimana mengatasinya? Al-Nisa 35. Pak, tidak ada masalah di istri dan suami, tidak ada masalah yang bisa diatur. Luqman ayat 13 sampai 19. Kesalahan kita dari subuh sampai isya yang dibaca itu Anas lagi. Pantas mimpi yang memuji terus. Karena itulah saya akan tutup dengan singkat, Bapak Ibu sekalian. Kesimpulan dari ceramah kita, satu, terkait dengan takdir Ramadan, mari kita persiapkan diri kita hingga saat ini, memperbaiki, meluaskan hati kita yang sempit dengan cara meningkatkan amalan ibadah sunnah. Banyak berpuasa, banyak bangun malam, perbanyak yang mulia dan tahajud. Ada satu hadis palsu yang sering tersebar di masyarakat. Orang yang tidak bermaaf-maafan di bulan Sya'ban, maka puasa Ramadannya tidak akan diterima. Itu hadis palsu. Nabi tidak pernah menyampaikan itu. Tapi tidak salah kalau ingin bermaaf-maafan, silahkan, tidak dilarang. Tapi jangan menyandarkan kepada dari hadis palsu. Yang kedua, Allah mewanti-wanti dalam Al-Quran, tidak semua orang yang puasa akan sukses. Karena itulah mari kita jadikan puasa tahun ini beda dengan tahun sebelumnya. Tahun ini harus lebih baik, tahun ini harus lebih ramai dengan kualitas yang lebih bagus, dan tahun ini harus lebih ikhlas dibandingkan tahun-tahun yang lalu. Yang ketiga, puasa dan meningkatkan ibadah itu penting untuk meluaskan hati kita yang kadang-kadang sempit. Yang pernah juga dialami Nabi saat beliau ditinggalkan oleh Khadijah dan Abu Bakar. Di antara cara selain puasa, Allah